Kami dari kelompok 2. Dan anggota kelompok saya sendiri, Nagita Hera Putri dengan NIM A2512036. Perkenalkan, nama saya Nadia Karya dengan NIM A2512120. Saya Dinda Ulanda ini dengan NIM A2512104. Saya Lusra Waneka dengan NIM A2512130. Dan saya Ayla Cakrawala dengan NIM A2512004. Dalam video kali ini kami akan membahas materi ikatan kimia, bentuk molekul, dan orbital elektrolit dan non-elektrolit. Yuk simak video kali ini. Bahan yang digunakan yaitu 3 buah plastisin dan tusuk sate secukupnya. Yang pertama, mematahkan tusuk sate sama panjang. Kemudian, membagi dan membentuk plastisin menjadi bulat sesuai yang dibutuhkan, di mana untuk atom pusat digunakan bulatan yang lebih besar dibanding dengan atom ikatannya. Setelah bahan yang digunakan siap, pada proyek ini kami membuat bentuk molekul gas metana atau CH4, di mana C merupakan atom pusat dan H merupakan pasangan elektron ikatan. Pada gas metana tidak terdapat PeB atau pasangan elektron bebas, dan bentuk molekul dari gas metana adalah tetrahedral dengan sudut 109,5 derajat. Gas metana bisa digunakan pada tabung LPG yang biasa teman-teman gunakan untuk memasak air. Selanjutnya, bentuk molekul dari H2O. Di mana O sebagai atom pusat dan H sebagai pasangan elektron ikatan. Molekul air atau H2O memiliki 2 pasangan elektron terikat dan 2 pasangan elektron bebas. Kedua pasangan elektron bebas akan menolak pasangan elektron terikat sehingga menghasilkan sudut antara kedua elektron terikat sebesar 104,5 derajat. Hal ini membuat molekul air berbentuk planar bentuk V. Selanjutnya adalah molekul CO2 atau karbon dioksida, di mana C merupakan atom pusat dan O merupakan elektron ikatan. Molekul CO2 memiliki 2 pasangan elektron ikatan dan tidak memiliki pasangan elektron bebas, sehingga bentuk dari molekul CO2 adalah linear dengan sudut 180 derajat. CO2 merupakan senyawa kimia yang terdiri dari 2 buah atom oksigen yang terikat secara kovalen dengan atom C. Adapun alat yang digunakan pada percobaan ini ada 3 buah kabel, 2 buah baterai, 1 buah lampu, dan 2 buah paku. Dan bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu larutan garam, air laut, susu, Pocari Sweat, air odol, air deterjen, air teh, larutan gula, air hujan, dan cuka.
Yang pertama, susun 2 buah baterai dengan posisi horizontal dengan ketentuan kutub positif berada di sebelah kanan dan kutub negatif berada di sebelah kiri. Pastikan setiap kutubnya saling bersentuhan seperti pada video berikut. Lalu, pasang kabel pertama pada ujung baterai yang kutub negatif menggunakan selotip. Lalu pada ujung kabel kedua dihubungkan ke baterai yang berkutub negatif menggunakan selotip. Lalu pada ujung kabel pertama yang berkutub positif dihubungkan dengan lampu LED. Selanjutnya, ujung kabel bermuatan positif dan ujung kabel bermuatan negatif dihubungkan dengan paku. Dan alat siap untuk digunakan. Larutan pertama yaitu larutan garam. Hal yang pertama dilakukan yaitu memasukkan paku yang digunakan sebagai batang karbon ke dalam larutan garam tersebut. Setelah diamati, terdapat gelembung dan lampu menyala yang menandakan bahwa larutan garam merupakan larutan elektrolit kuat. Selanjutnya, air odol. Hal yang sama dilakukan yaitu memasukkan paku yang digunakan sebagai batang karbon ke dalam larutan air odol tersebut. Setelah diamati, lampu tidak menyala dan tidak terdapat gelembung. Ini menandakan bahwa larutan air odol merupakan larutan non-elektrolit. Yang ketiga, air gula. Hal yang sama dilakukan yaitu memasukkan paku yang digunakan sebagai batang karbon ke dalam larutan air gula. Setelah diamati, pada larutan gula ini tidak terdapat gelembung dan lampu tidak menyala. Ini menandakan bahwa larutan air gula merupakan non-elektrolit. Larutan keempat yaitu air laut. Perlakuan yang sama dilakukan dengan mencelupkan paku yang berperan sebagai batang karbon ke dalam air laut. Diperoleh hasil lampu menyala tapi redup. Dan pada larutan terdapat sedikit gelembung yang menandakan bahwa larutan merupakan larutan elektrolit lemah. Larutan kelima ada cuka. Langkah yang sama dilakukan yaitu memasukkan paku yang berperan sebagai batang karbon ke dalam larutan. Diperoleh
tidak terdapat gelembung pada larutan, dan lampu tidak menyala yang menandakan bahwa cuka merupakan larutan non-elektrolit. Larutan keenam ada susu. Langkah yang sama dilakukan dengan memasukkan paku yang berperan sebagai batang karbon ke dalam susu dan diperoleh hasil susu tidak terdapat gelembung dan lampu tidak menyala yang menandakan susu merupakan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat mengantarkan listrik, sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat mengantarkan listrik. Larutan elektrolit dibedakan menjadi dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Elektrolit kuat mempunyai daya hantar yang relatif lebih tinggi, walaupun konsentrasinya relatif kecil, sedangkan elektrolit lemah mempunyai daya hantar yang relatif rendah, walaupun konsentrasinya relatif besar. Zat elektrolit merupakan suatu zat yang ketika dilarutkan ke dalam air, maka akan menghasilkan larutan yang dapat mengantarkan arus listrik. Larutan elektrolit kuat merupakan larutan yang mempunyai daya hantar listrik kuat, sedangkan larutan elektrolit lemah merupakan larutan yang mempunyai daya hantar lemah. Elektrolisis adalah senyawa penguraian zat elektrolit oleh arus listrik sehingga mengalami perubahan kimia. Dari reaksi tersebut bisa memproduksi gas hidrogen dan gas oksigen. Elektrolisis merupakan proses kimia yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia atau sebaliknya. Proses elektrolisis memisahkan arus listrik ke elektroda tempat larutan elektrolit atau air tanpa katalis berbeda. Reaksi elektrolisa tergolong reaksi redoks tidak spontan. Reaksi itu dapat berlangsung karena pengaruh energi listrik. Percobaan dengan menggunakan air laut menghasilkan nyala lampu yang lebih redup daripada larutan garam. Hal ini disebabkan karena pada air laut terdapat campuran 96,5% air murni dan 3,5% material lainnya dengan rata-rata konsentrasi garam terlarut di air laut berkisar 3,5%, sedangkan pada larutan garam campuran terbesarnya yaitu NaCl. Sel elektrolisis menggunakan anoda dan katoda sebagai elektroda. Di sini kita menggunakan karbon sebagai elektroda dan lelehan NaCl sebagai larutan elektrolit, di mana anoda dihubungkan dengan kutub positif dan katoda dihubungkan dengan kutub negatif pada sumber arus listrik. Pada baterai, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Hal ini mengakibatkan elektron tertarik dari anoda dan membuat ion Cl negatif teroksidasi membentuk gas klorin. Elektron yang dilepaskan dari anoda tadi kemudian dialirkan menuju ke katoda oleh baterai, yang kemudian ditangkap oleh ion Na positif sehingga tereduksi membentuk logam Na.
logam Na akan membentuk padatan yang menempel pada katoda.